Tapi memang sebelum kami bertemu, aku maupun calonku ini sama-sama berdoa selama 8 tahun untuk mencari pasangan hidup. Dia single parents, aku juga single parents, dan memang selama kami menjalani waktu 8 tahun ini sebagai single parents itu nggak mudah. Banyak tantangan, kami menjalani pekerjaan kami masing-masing, tapi kami juga menjadi orang tua bagi anak kami. Lalu kami dipertemukan seturut dengan waktunya Tuhan 4 April 2021. Tapi memang sebelumnya aku berdoa dulu. Mengakhiri tahun 2019, memasuki tahun 2020, ada di hati bergerak yang berbicara, kayaknya aku bakalan nikah gitu ya. Terus aku bilang, nikah sama siapa? Calonnya belum ada gitu kan. Cuma kembali lagi kita beriman, pasti Tuhan sediakan jodoh yang terbaik. Dan pada saat aku dipertemukan dengan Bang Cahyo, memang aku sudah bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini memang jodoh yang dari Tuhan, tandanya dia ngajak aku menikah. Gitu ya. Jadi pada saat kami bertemu tanggal 4 April, 3 hari kemudian, dia menanyakan kepadaku, will you start a new beginning with me? Gitu kan. Langsunglah tergerak di hati, this is the sign. Tandanya, dan inilah jodoh yang Tuhan berikan buat aku dan aku mengaminkan. Dan memang Bang Cahyo juga sebelumnya juga berdoa dan dia juga sharing dengan beberapa hamba Tuhan dan mendapatkan konfirmasi yang sama, dan kami mendapatkan kedamaian di hati, ada sukacita. Udah kita jalani hubungan ini. Dan karena memang kami sudah berusia kepala 4, kami bukan mau main-main, sehingga kami sepakat untuk menjalani kehidupan yang lebih serius, yaitu dalam rumah tangga. Tanggal 21 Agustus kemarin, acara lamaran. Bang Cahyo melamar aku, dan jikalau Tuhan berkehendak, tanggal 25 September ini kami pernikahan. Kak, tadi sempat dikatakan memiliki latar belakang yang sama gitu menjadi single parent. Iya, kami sama-sama menjadi single parent selama 8 tahun. Kalau aku kan memang bercerai hidup ya. Kalau Bang Cahyo memang 8 tahun yang lalu istrinya meninggal. Dan memang kami sama-sama menjalani kehidupan yang tidak mudah. Bang Cahyo sebagai TNI Angkatan Darat, kalau aku sebagai penyanyi, sebagai patriarki. Tapi di dalam kami menjalani kehidupan sebagai single parents itu ada suka dan duka, tapi banyak sukanya. Walaupun memang tantangan yang kami jalani itu tidak mudah, tapi karena kami sama-sama memiliki keyakinan bahwa semua bisa kita lewati, dan kami beriman kalau memang Tuhan berkehendak kami diberikan kesempatan kedua untuk rumah tangga, pasti Tuhan sudah sediakan nih jodohnya. Dan dengan kesabaran, dengan terus tekun dalam doa, pada akhirnya memang Tuhan berikan seturut dengan waktunya Tuhan ya. Aku nggak pernah kebayang bahwa akan menikah lagi. Sama juga Bang Cahyo juga nggak pernah kebayang akan menikah lagi. Apalagi dia menikah dengan aku yang seorang public figure, seorang penyanyi. Apalagi aku nggak pernah kebayang akan mempunyai calon suami yang pekerjaannya seorang tentara. Tapi ya itu tadi, kita mengaminkan ini Tuhan yang bekerja. Kalau jodoh, siapa yang bisa menyangka ya kan? Jadi kita jalani, kita syukuri, dan biar hubungan kami ini menjadi berkat bagi orang. Di umur yang sudah kepala 4 ini gitu, penantian yang lama gitu udah seperti dengan hadirnya sosok Bang Cahyo. 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar sebetulnya. Jadi kalau orang bertanya, misalkan nih ada yang bilang, carikan aku jodoh dong. Ih, aku juga gak tahu. Aku menjalani kehidupan 8 tahun sebagai single parent dan aku berdoa, gak pernah menyangka akan menikah lagi. Dan memang itu tidak mudah. Karena 8 tahun itu bisa dibilang tidak lama, tidak sebentar juga gitu ya. Relatif tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan itu. Tapi yang aku bisa bilang ini anugerah. Ini hadiah dari Tuhan. Bagaimana kehidupan kami ke depannya ya, ini semua berproses. Karena pasangan baik itu yang berpacaran maupun yang berumah tangga,
sepasang kekasih, sepasang suami istri pasti akan mengalami proses. Oh, Kak Jon, dari khawatiran itu kan tadi menjalani pernah menjalani. Ya, kita sama-sama pernah menikah dan kami pasti punya latar belakang masa lalu ya. Terus 8 tahun kami menjalani hidup sebagai single parent. Pastinya kita sudah mempunyai hidup yang nyamannya nih. Punya prinsip, kita sama-sama punya kemandirian, punya pola hidup yang sudah diterapkan selama ini gitu ya. Tidak mudah untuk bisa menjalani itu, tapi ini tantangan. Selama pondasi yang kita bangun ini adalah mengasihi dengan tulus, ada keterbukaan, ada kerendahan hati, dan mau terbuka untuk saling menolong, saling memaafkan terutama. Pasti semua bisa dilewati, dan aku bersyukur dihadirkan seorang Bang Cahyo yang memang dia punya hati, cara pandang yang lebih jauh ke depan, bahwa kalau ini dari Tuhan, ayo seberat apapun jalan hidup kita, ayo kita jalanin. Apa masalahnya kita cari solusinya, dan jangan pernah berat hati untuk minta maaf. Jangan pernah merasa gengsi untuk minta maaf atau memaafkan gitu ya. Jadi memang aku bersyukur dengan hadirnya Bang Cahyo ini, dia sebagai dia dewasa gitu ya. Jadi dia bisa menuntun, mengingatkan, mendoakan, apalagi dalam posisi aku lagi galau. Itu juga kehadiran aku di kehidupan dia, bisa saling melengkapi. Oke, Kak Jen.